Dan konferensi pada siang hari ini bisa berjalan dengan tertib, lancar, demokratis, baik sebagaimana yang kita harapkan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dengan bangsanya. Titip untuk siapapun yang nantinya ditugasi menjadi ketua PGRI, siapapun Anda. Yang pertama, mohon tidak ada dusta di antara kita. Apalagi ibu dendam. Yang kedua, tidak perlu ribut. Karena semua ini hanya sementara, orang ada waktunya. Oleh karena itu, jangan memaksa diri kalau memang tidak perlu terpaksa. Yang berikutnya, jadikanlah PGRI rumah besar bagi tenaga kependidikan. Oleh sebab itu, mari kita hidupkan PGRI. Bukan mencari hidup di PGRI. Sebagai penutup, saudara-saudara yang saya banggakan, saya ingatkan bahwa jati diri PGRI adalah sebagai organisasi profesi, perjuangan, dan ketenagakerjaan. Saya ulangi, jati diri kita adalah sebagai organisasi profesi, perjuangan, dan ketenagakerjaan. Jadi bukan organisasi politik praktis. Jadi bukan organisasi lain dalam bentuk lain. Oleh sebab itu, marwah organisasi ini ada pada tangan seluruh anggota PGRI. Tentu saja selalu menjunjung tinggi azas musyawarah untuk mufakat, bukan bermufakat terlebih dahulu baru bermusyawarah. Jangan berpikir kembali. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, selamat berkonferensi. Semoga Tuhan bersama kita agar kita jangan tersesat di jalan yang sesat. Jangan tersesat di jalan yang benar, apalagi sampai benar-benar tersesat. Mudah-mudahan Allah bersama kita selalu memberikan petunjuk jalan yang benar, jalan yang diridhoi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. PJ Gubernur Lampung Bapak Samsudin akan memasuki ruangan. Pengurus PGRI seprovinsi Lampung ini berjumlah kurang lebih 13.620. Tapi yang kita undang hanya 350 saja. Tidak semua kita undang. Dengan jumlah suara yang punya hak suara hanya 290. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar PGRI. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan. Kita semua menyadari bahwa tantangan yang dihadapi dunia pendidikan PGRI yang kita cintai ini. Dan pada hari ini kita dapat hadir dalam pembukaan konferensi PGRI Provinsi Lampung dalam keadaan sehat walafiat. Semoga segala kebaikan dan juga perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa selalu tercurah kepada kita semuanya. Yang kedua adalah video tentang pemilihan komite eksekutif komite sama-sama
jadi bukan profesinya atau bukan sarjana seterata bahasa Lampung. Kemudian kita juga pendidikan anti korupsi. Nah inilah jumpa Pak Dudung. Saya mohon maaf sudah 5 kali menjadi narasumber tingkat nasional Pak Dudung, dan juga dari rumusan kami tentang mata pelajaran muatan lokal wajib, kami jadi mata pelajaran muatan lokal wajib. Di S3 saya teliti tentang mata pelajaran pendidikan anti korupsi ini. Jadi kami Provinsi Lampung sudah melakukan kerjasama dengan ahli, dengan akademisi untuk menyusun kurikulumnya, Pak. Sekarang aplikasi ini berjalan beberapa bulan, masuk COVID, semua kaget karena harus belajar jarak jauh. Lampung tidak, karena sudah terbiasa untuk tingkat SMA dan SMK ini. Jadi kita tidak kaku lagi untuk menghadapi ini. Nah sekarang ini hampir untuk pusat data saja, Pak, karena kita sudah banyak Zoom menggunakan link yang lebih mudah daripada aplikasi yang kami miliki. Jadi kita sudah pusat data saja. Kemudian tapi karena ini suasana PGRI, saya akan tutup dengan yel-yel PGRI. Senyummu membuat hati senang. Wahai guru yang saya hormati, jasa muliamu akan selalu dikenang. Boleh satu lagi? Boleh. Boleh ya? Pohon beringin di tepi kali, daunnya rimbun hijau berseri. Selamat datang di konferensi. Mari kita majukan PGRI. Penutup. Pohon kelapa tegak berdiri. Burung merpati terbangnya tinggi. Mari kita ikuti konferensi dengan semangat dan sepenuh hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu pengurus PGRI Provinsi Lampung, Kabupaten Kota, izin para senior-senior saya ini orang sampai di kita jalan. Bapak Presiden membiarkan Pak Zul, perlu saya sampaikan jumlah lembaga di Kementerian Agama ini dari RA, INTS itu NA berjumlah 2.402.000. Ini karena saya diambil, jadi saya tuh banyak dapat keluar kawan-kawan. Pak Haji, kita ini madrasah ini jarang ditengokin sama orang ikut Pak Haji. Apanya? Semuanya. Nanti saya bilang, kalau pas kamu ini gubernur, saya bilangin, mau pilih nggak? Kita pilih masa, saya bilang. Itu Kristen 3 dunia Pak, bukan kita kan sekarang Pak. Dunia. Jadi kita anak-anak ini udah kita arahkan ya universitas di dalam negeri mah udah biasa udah begitu. Sekarang yang mendunia. Jangan kira madrasah itu kuliahnya hanya di Arab, Mesir, enggak Pak. Saya punya madrasah di Batu Kutu itu anak-anaknya diarahkan ke Amerika. Semen kompetisi guru. Nah ini saya kaji terus Pak tiap tahun. Sama. Tahun ini AKG-nya hanya 2 kompetensi yang diujikan. Kompetensi pedagogik dan profesional. Saya lihat bagaimana profesional guru matematika diuji apakah matematika ini paham. Bagaimana murid madrasah mau cerdas, saya katakan matematika, wong gurunya aja nggak cerdas, ya nggak bisa. Nah ini tapi kami obati, nggak kami biarkan Pak. Jadi kalau AKG-nya lemah, kami sediakan namanya PKB Pak, sama kayak di ada PKB juga. Bukan partai kan, kita bangsa Pak ya.
PKB. Jadi kami sediakan wadahnya, kami aktifkan KKJB. APBO masa bakti 23 tahun 2024 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum, silakan. Sampaikan di dalam buku panduan mulai dari halaman 28 sampai 73 silakan dibaca, tapi kita tidak mungkin membaca itu malam hari ini. Akan saya jabarkan hal-hal yang penting karena di dalam ADART seperti itu ya, tidak semua dipaparkan tapi menyampaikan hal-hal yang dianggap penting dan krusial. Saya lupa teman-teman kami, mungkin sebagian tidak ada di sini, ada laksanakan dasar karsa program PGRI. Ya. Kita tidak bisa melepaskan diri dari apa yang sudah menjadi program umum, meningkatkan peran di KGI dan organisasi. Tujuannya hanya mainan, bukan pahala yang akan didapatkan. Berburu kepada duka, banyak onak dan duri mencakar. Jika PGRI hanya tempat bertengkar, sadarlah diri dan banyak bersabar. Transformasi PGRI yang kita jalani menuju organisasi profesi yang diakui. Ayo teruslah berdedikasikan diri untuk PGRI menuju Indonesia emas sudah pasti. Yes, hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Terima kasih. Bila terpilih padanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lantai 2 di sebelah sini. Kemudian di komisi 2 itu di ruang Melati, yaitu tadi dekat kolam waktu kita makan. Kemudian komisi 3 itu di ruang ini, karena ruang ini akan terisi 180 peserta untuk mendiskusikan pernyataan. Jadi Bapak Ibu, kita tahu bahwa waktu ini ruhnya dari kegiatan ini tentu akan pemilihan. Jadi mudah-mudahan besok pagi komisi 1, komisi 2 dan 3 bisa berjalan dengan lancar. Malam ini saya beri tugas, silakan Bapak Ibu baca terlebih dahulu daripada besok di komisi 1, 2, 3 berdebat panjang. Akhirnya mungkin sampai maghrib, kita upayakan jam 4 selesai. Dengan harapan masing-masing di komisi 1, 2, dan 3 sudah memahami, dan kalau ada beberapa hal usulan-usulan, Bapak Ibu tinggal menuliskan hal-hal apa saja yang harus ditambah, hal-hal apa saja di dalam program itu tidak mungkin terlaksana atau terlaksana. 15 PGRI tahun 2024 tentang laporan pertanggungjawaban pengurus Provinsi Masa Bakti 2019-2024. Pertama, mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus Provinsi PGRI Masa Bakti 2019-2024 secara lengkap dan rinci. Kedua, laporan pertanggungjawaban pengurus Provinsi PGRI Masa Bakti 2019-2024 selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 3 Agustus 2024, pengurus PGRI Lampung selaku pimpinan sidang konferensi provinsi 15, Sekretaris Umum Muhammad Ali MPD, Ketua Dr. Andes M. Ilyas Effendi MM. Selesai. Melaksanakan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, anti korupsi, kolusi, nepotisme, serta konsisten dalam penegakan hukum. Setuju? Iya, kalau nggak setuju kita nggak ada pendidikan anti korupsi, masa kita nggak nyuruhin ya kan? Sepakat untuk sampai minta tolong kepada kawan-kawan sehingga untuk mengantisipasi kegalauan kepala sekolah itu pimpinan setiap pergantian kepala daerah, supaya kepala sekolah itu memang benar-benar dibatasi dengan periodenya pimpinan. Sedikit rolling mungkin begitu, tapi rotasinya nanti tolong dibantu oleh kawan-kawan yang lain. Terima kasih.
Terima kasih Bu Sriani. Ada yang di belakang, Pak? Kalau menurut saya itu sudah masuk ke ranah dosen dan tenaga pendidikan. Mohon untuk ranah pendidikan kita ketok dulu, baru kita meningkat ke ranah berikutnya atau sistematis. Terima kasih pimpinan. Nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin yang sudah tertera di dalam ranah pendidikan. Setuju? Nah, kita silakan kalau ada yang memang harus ditambahkan. Iya, sudah ada Pak. Ya. Siap. Sering punya, tapi sering dilanggar Pak. Yang jadi problemnya ini sering dilanggarnya, maksudnya Lampung membuat satu terobosan bagaimana PGRI-nya bisa membuat priorisasi. Sebenarnya kalau PGRI provinsi ini nggak ada kaitan dengan kita yang di cabang-cabang ini kan. Galau, sebentar-sebentar kepala sekolah SMA mau di rolling. Ya kalau Pak Sulfakar kawan kita, kalau Pak Sulfakar kawan kita, beres kita dibuatnya. Ini maksudnya Pak. Semangat. Ya. Ini yang kita inginkan Pak, maksudnya. Ya. Kepala sekolah atau yang memang penting nanti dibaca ulang sebelum dilaporkan sesuai peraturan perundangan. Dekan PNS dan atau BPD terutama di SD, taman kanak-kanak. Nah SMP juga kekurangan guru Pak. Bagaimana jika ditambah SMP? Tidak usah dirubah. Tidak usah dirubah. Sepakat? Ya. Ya. Saya Sutriyono dari Lampung Tengah. Oh ya Pak, tenang. Siap. Oh, tenaga pendidik dan pendidikan. Tapi pada saat dia tenaga pendidik itu ranah kabupaten Pak. Memperkuat saja seperti yang poin ketiga tadi terkait dengan undang-undang pengangkatan kepala pengawas itu Pak, diperkuat, mempertegas kembali sesuaikan dengan undang-undang yang ada gitu. Lanjut ya. Jadi redaksi tidak berubah ini. Ya, silakan Pak. Iya, nama saya Sabrudin dari setelah mendengar beberapa hal yang disampaikan oleh teman-teman, saya ingin tanya dengan PGRI provinsi, apakah di provinsi sudah ada perda tentang pendidikan? Peraturan daerah yang mengatur tentang pendidikan belum ada. Andai kata belum ada, alangkah baiknya ya kita PGRI provinsi mengusulkan pada daerah, RT dan gubernur untuk membentuk peraturan yang mengatur tentang segala hal yang terkait dengan pendidikan, mulai dari pengangkatan guru, kenaikan pangkat guru, terus cara-cara pengangkatan kepala sekolah. Karena begini, kepala sekolah itu akan ada priorisasinya, ada 4 tahun. Alangkah baiknya amanah 4 tahun itu jangan dihilangkan, selesaikan dulu 4 tahun, kecuali kalau memang ada pelanggaran. Semua program rancangan kerja di sekolah tahu-tahunya dipindahin. Dia sudah menangkan korban tahu-tahunya dipindahkan. Nah ini kan merugikan kepala sekolah yang bersangkutan. Nah, mereka masih diinginkan oleh masyarakat sebagai kepala sekolah. Jadi setelah alangkah baiknya kalau kita PGRI Lampung Barat, PGRI provinsi ini
mengusulkan pada pemerintah daerah untuk membentuk perda. Oleh DPR dan Bupati. Kemudian tidak disetujui Bupati karena sangat memberatkan perda itu. Karena tidak bisa semena-mena memindahkan kepala sekolah. Itu yang menyebabkan sebenarnya perda itu tidak disahkan. Terima kasih. Perda yang ada di provinsi yang pertama adalah 61 tahun 2020 Bapak. Itu tentang pendanaan pendidikan yang kemarin dijelaskan. Tenaga pendidikan PNS atau P3K terutama di sekolah dasar, PAUD, formal dan taman kanak-kanak. Kalau menurut saya ini belum spesifik karena di tenaga pendidik kita ini ada yang honorer di negeri dan swasta. Jadi mohon diisi itu di situ dalam kurungnya untuk tenaga pendidik baik negeri maupun di swasta. Karena terus terang untuk saya pribadi ini saya sebenarnya di passing saya tahun 2012 pada saat P3K kemarin saya tidak mendaftar karena menurut saya ada hal-hal yang lebih penting untuk saya kerjakan. Jadi mohon pimpinan untuk lebih spesifik lagi karena ini adalah kerja dari provinsi dan ini merupakan usulan dari kita karena hal-hal yang tidak spesifik di sini maka akan menjadi masalah nantinya yang akan dipresetkan makanya. Terima kasih pimpinan. Siap. Terima kasih Pak Rosidin. Pak Saprudin, karena tadi berkaitan dengan perda, maka usulan Bapak tadi akan kita masukkan ke ranah politik karena dia bagian dari akan ada terlibat yang namanya perda itu harus disahkan melalui pleno DPR dan usulan daripada Bupati sehingga perda diketok palu di DPR. Maka itu bagian masuk di ranah politik mendesak pemerintah untuk menerbitkan perda tentang kependidikan, mengangkat tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PNS atau PPK terutama di sekolah dasar, PAUD, formal dan taman kanak-kanak. Ini kita rubah menjadi di semua jenjang pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta. Benar? Semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta. Sepakat Bu? Sepakat? Karena ini konferensi Provinsi PGRI Lampung tentang nama calon pengurus PGRI Lampung masa bakti 23 tahun 2024-2029. Nama-nama terlampir ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 4 Agustus 2024. Pimpinan sidang konferensi PGRI Lampung masa bakti 23 tahun 2024-2029. Pimpinan sidang duduk atau berdiri ditandatangani sekretaris pimpinan kedokteran dan masing-masing ditandatangani. Bisa melalui musyawarah mufakat, bisa melalui voting atau pemilihan langsung. Yang pertama. Yang kedua, kita memilih F2 untuk wakil ketua 5 orang berdasarkan anggaran dasar. Walaupun di buku hanya 4 orang, mungkin lupa yang menurut. Hadir sudah. Oke. 5 orang plus 1 untuk sekku. Oke. Nah, F1 terpilih, F2 terpilih plus sekku itu akan diberi kesempatan untuk 15 menit sampai 30 menit untuk memutuskan siapa